Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi Kayune, kami Yuwana Nekat. Pada kesempatan kali ini saya bertemu dengan salah satu ya penjual buku di segala tempat diskusi di area Solo. Hampir-hampir pasti beliau ini ada. Selamat sore Mas Teddy. Gimana Selamat sore kabarnya? Mas Koiri. Ya, saya mengenal Mas Teddy ini kurun waktu 3 tahun belakangan dan saya mengetahui beliau ini menjual beberapa buku dari beberapa penerbit-penerbit yang lumayan besar. Kalau pertanyaan pertama Mas Teddy, jadi saya ini sedikit kepo, kenapa Mas Teddy ini mengawali karirnya itu harus buku? Kira-kira siapa yang mengenalkan Mas Teddy dengan sebuah buku untuk bisa dijual belikan ke beberapa, terutama segmen organisator, terus mahasiswa dan anak-anak pemuda begitu? Ya, sebenarnya saya tidak sengaja serius untuk berkarir, terutama di dunia perbukuan. Sebenarnya hidup ini serba delala, dan di pertemuan-temuan dengan orang-orang yang di dunia perbukuan itu pertama kali saya dikenalkan kalau di Solo itu ada Mas Dio yang mengelola penerbit Dio Media. Itu pertama kali saya uh, berkecimpung di dunia perbukuan dengan menjadi reseller. Karena dari itu saya awalnya samben, Oh sampean. apa ya, untuk sekedar beri apa tambahan jajan itu. Tapi lama kelamaan dan banyak bertemu sesuai apa frekuensi, yaitu di dunia perbukuan, akhirnya saya memutuskan, ya bagi kayak terpaksa yang memutuskan untuk menggeluti dan berkecimpung di dunia perbukuan. Kalau biasanya Mas Teddy ini menjual beberapa buku karena ini nanti akan menjadi segmen dari UMKM yang digaungi anak-anak muda. Mas Teddy ini saya pikir sudah sangat mengenal apa itu dunia online dan dunia offline. Walaupun dua-duanya sebenarnya sama. Intinya bagaimana kita sama-sama jeblok, sama-sama bagaimana kita mempunyai engagement dengan sosial begitu. Entah di forum diskusi offline atau Mas Teddy ini menggunakan segmen online. Nah, sistem Mas Teddy ini ketika menjual buku secara langsung begitu, apakah Mas Teddy ini hampir-hampir mempunyai list database ataupun mempunyai jaringan cukup banyak di Solo, terus kemudian dalam forum tersebut Mas Teddy sengaja hadir, terus kemudian membawa lapaknya begitu, atau menggunakan mekanisme lain lagi begitu. Selain variabel itu ada nggak sih trik-trik lain untuk bagaimana memasarkan bukunya secara offline? Apa ya? Ya, kalau genre yang dikoleksi, saya mengelola pustaka pena bookshop. Oh, iya. Genre itu saya ambil tidak jauh-jauh dari saya, terkait minat baca dan sense pada genre tersebut. Misal di buku sastra ada novel, buku puisi, sama cerpen. Dan dan non fiksi ada menjadikan di sospol, ya. Ya, ya. Ada buku-buku terkait pemikiran, ada buku sosial, politik, dan sebagainya. Mungkin saya menangkapnya bagaimana strategi membranding toko pribadi, toko saya. Betul. Dan gimana daya tarik yang saya tawarkan pada teman-teman untuk minimal mengenal toko dan syukur-syukur bisa membeli. Ya, sebenarnya banyak cara, ya, apalagi hari ini dengan perkembangan teknologi, kan kita nggak harus ketemu bisa membeli itu. Tapi bagi saya sendiri, ketika ada interaksi, ya, antara penjual sama pembeli, itu menjadi apa, terkesan gitu, Ada sense-nya. ada sense-nya. Jadi saya pernah beberapa mengalami, ada yang kategori pembeli atau istilahnya apa, pelanggan repeat order lah, pokoknya nyari buku referensinya. Nah, ada memang orang-orang yang katakanlah setia, ya, atau tingkat kepercayaannya trust tadi, ya, terhadap pustaka pena bookshop. Jadi mungkin ini salah satu apa cara untuk menggait pembeli itu, dengan dibuktikan bahwa satu pembeli itu bisa repeat order tadi.
Kalau media yang digunakan apa Mas Teddy? Coba bisa disebutkan biar nanti kita spill di sana. Selama ini Instagram, Instagram. Apa alamatnya? @pustakapena_bookshop. Selain itu, Kalau kami juga hadir di marketplace ya. Ada di Shopee, ada di Tokopedia. Oh, dua itu berarti ya. Nanti bisa dicek dengan keywordnya Pustaka Pena. Nanti kita capture Ya, di nanti video, ditayangkan di sini ya. Kalau pertanyaannya begini Mas Teddy, saya ini memposisikan sebagai orang yang sangat awam terkait apa ya UMKM industri kreatif berupa perbukuan. Sebenarnya orang-orang yang terlibat di antara keadaan adanya buku, misalkan saya contohkan, Waduh, misalnya sama ya tayangannya. Widin Abdallah. sama ya kayak punya Mas Muhyiddin kan sambil membawa buku ini berupaya kita mengilhami semoga daya intelektual kita ya bisa meniru Mas Muhyiddin. Misalkan saya memposisikan diri sebagai orang awam yang tidak tahu apa-apa terkait industri perbukuan, orang-orang yang terlibat di dalam keadaan sebuah buku ini siapa saja ya kira-kira bisa disebutkan? Jadi ketika berbicara buku itu tidak terlepas dari satu pihak, satu orang ya. Jadi ada terlibatan beberapa orang di dalam pembuatan sebuah karya buku. Ada penulis, penyunting, di percetakan juga ada. Kalau penyunting itu apa tugasnya kira-kira? Ya mengoreksi naskah, sama mempoles lah naskah biar bisa enak untuk dibaca. Terus siapa lagi? Berarti ada penulis, penyunting, terus kemudian kira-kira Ya, layouter sama perancang sampul. Layouter itu apa? Layouter itu secara teknis dia menyusun biar secara visual itu enak dipandang. Ada sisi keindahan. Oke. Terus apa lagi tadi? Perancang sampul Perancang sampul, desain ya berarti. Ya, jadi sampul ini bagaimana ya orang pembeli secara melihat secara langsung itu langsung tertarik gitu ya. Paling tidak kepo sama itu. Jadi ya, ungkapan terkait don't judge the book by cover itu sangat bullshit menurut saya. Itu karena membaca awam itu pasti melihat dari cover sampul depannya dulu. Betul. Baru nanti ketika lebih dalam bisa sinopsisnya di belakang. Terus siapa lagi kira-kira? Ya, terutama di dunia percetakan. Dan perlu diketahui bahwa penerbitan dan percetakan itu satu manajemen yang berbeda. Satu berbeda. Ya kadang biasanya begini, ada wah di penerbitan buku mesti mesinnya banyak atau mesin cetaknya banyak. Lambat laun saya mengenal itu, loh ini another things lah. Ini suatu hal yang berbeda kamar. Betul. Walaupun misalkan ada juga ya, misalkan yang merangkap dua-duanya. Ada. Ya, memvisualisasikan ini biar menjadi sebuah karya yang bisa dinikmati oleh pembaca. Kalau percetakan itu kan lebih pada proses dari sovel ke HTML, betul. Nah, maksud saya tadi. Dan prosesnya finishing. Nah, ini sebenarnya dua kamar yang berbeda, satu rumah ya. Jadi nggak bisa dilepaskan. Penerbit juga butuh percetakan juga sangat membutuhkan penerbit. Nah, Mas Teddy ini positioningnya di antara banyak subjek tadi kira-kira di mana kira-kira? Di agensi lebih. Agensi ya, distributor. Soalnya tangan kedua. Ya? Tangan kedua dari penerbit. Ya. Dari penerbit ya. Nah, menjembatani antara penerbit dengan pembaca. Oke. Berarti bisa kita asumsikan Mas Teddy ini sudah mengenal banyak sekali penerbit mengambil buku untuk diperjualbelikan lagi. Berapa banyak Mas Teddy sampai sekarang kira-kira? Selama ini yang sudah terjaring di Pustaka Pena itu ada belasan. Belasan penerbit. Rata-rata memang penerbit yang alternatif indie. Oke. Sehingga bisa membantu teman-teman penerbit yang kecil-kecil itu untuk survive dan bisa mendistribusikan buku-buku yang jarang terekspos oleh dunia itu. Oke. Berarti dunia apa ya Mas Teddy? Dunia KEWAL, dunia apa? Yang jelas adalah ketika biasanya kan ketika penulisnya sudah tenar, sudah famous itu kan ya dengan promosinya itu sudah diketahui publik lah. Oke. Ya. Sedangkan penerbit kecil ini alternatif. Penerbit alternatif itu bisa menaikkan engagement penerbit itu sendiri sama
penulisnya. Oh, berarti dia secara tidak langsung sebuah manajemen yang berusaha memperkenalkan tokoh baru. Karena mungkin ada sebuah hukum di setiap zaman itu ada orangnya, dan setiap orang punya zamannya juga. Karena hari ini saya pikir begini Mas Dedi, betul apa kata jenengan tadi. Mungkin hari ini kan eranya kolaboratif. Jadi memang banyak sektor industri yang terkadang harus ada untuk melayani distributor baru, bantu mendistribusikan produknya itu dengan persyaratan yang tidak terlalu rumit. Ini kan banyak anak-anak gerakan atau mahasiswa itu pengen punya bisnis dalam ranah intelektual gitu. Nah itu dengan modal yang minim misalnya. Nah apakah industri ini cocok sebenarnya untuk sampean seperti itu? Sampai sekarang masih langgeng atau ada beberapa persyaratan yang semakin kesini semakin rumit? Sebenarnya kalau mau memulai usaha bisnis ya, itu memang harus diketahui lebih dalam terkait kecenderungan dirinya itu sendiri. Oh, passionate ya. Saya lebih senang menyukai apa istilah kecenderungan ya daripada passion. Kalau dunia yang sudah saya geluti di dunia industri buku itu kan memang ini sebenarnya produk intelektual, betul. Tapi nggak pernah apa ya menjadi arus utama dalam entah itu program pemerintah atau program CSR dan sebagainya. Padahal ini apa ya? Ya pengetahuan paling dasar itu kan didapatkan dari buku. Buku adalah jendela dunia. Buku itu harus hadir dan terutama wadah buku itu sendiri harus disediakan mungkin ya. Terutama ruang-ruang diskusi publik dan apa ya, mimbar-mimbar mahasiswa harus semakin kencang juga mungkin. Buku itu kan setiap produk punya segmennya dan kadang pasar itu juga harus dibuat. Wong kadang direncanakan saja tidak bisa memenuhi target, bisa meleset, apalagi tidak direncanakan. Nah, artinya saya pikir buku itu akan lebih langgeng atau lebih bisa diserap di banyak tempat, banyak orang ketika memang ada pasarnya. Pasar sendiri yang saya maksud adalah bagaimana konsumsi intelektual ini bisa tersebar tidak hanya di dalam ruangan, tapi di ruang alternatif diskusi yang menjembatani beberapa pengetahuan seperti itu. Nah, Mas Teddy menggunakan trik itu juga ya berarti untuk menjualkan bukunya? Ya jelas. Atau Mas Teddy sendiri malah membuat atau terlibat dengan forum-forum yang demikian? Beberapa kali membuat forum-forum diskusi sama terlibat sama kawan-kawan juga untuk kolaborasi. Sebenarnya ketika berbicara segmentasi ya, atau pasar tadi itu, saya meyakini bahwa buku akan menemukan pembacanya. Nah, maka dari itu upaya untuk mendekatkan buku dengan pembaca adalah ya kita perkenalkan di media sosial dan bahasanya kita branding dan marketing ya. Kalau Mas Teddy ini apakah sudah punya semacam mana tren buku itu kan saya nggak bisa menyebutnya akan setiap tahun ada, tetapi kan paling tidak ada beberapa isu yang kadang relate dengan beberapa buku tertentu. Nah pembacaan di dalam hal-hal tersebut Mas Teddy tentunya ada dong. Misalnya tahun ini tuh trennya apa sih Mas Teddy? Terus buku yang paling RO repeat order misalkan itu di buku novel kah atau soshum kah atau buku-buku untuk menunjang pelajaran seperti itu. Nah pengalaman kurun waktu selama ini trik-trik di dalam distribusiannya seperti apa? Membaca peluang tadi, cara yang dilakukan oleh seorang agensi atau distributor memang harus membaca situasi dan mengikuti perkembangan terkini. Misal hari ini sedang marak terkait kesehatan mental. Oke. Nah, buku-buku yang menunjang terkait topik itu, misal self improvement, buku-buku tentang motivasi, itu sangat, menurut saya sangat tinggi daya serapnya dan daya minat untuk dimiliki para pembaca. 2 tahun akhir ini, ya 3 tahunan ini lah. Memang ada sedikit effort ya, dalam artian kita harus mengikuti perkembangan karena perkembangan itu kan bisa diakses melalui media sosial yang ada Instagram, TikTok, Twitter dan sebagainya. Itu media sangat menunjang untuk bagaimana melihat ceruk kira-kira buku apa yang bisa dinikmati oleh pembaca yang bisa timeless ya, maksudnya tidak momentuman dan tidak tergerus oleh trending topik gitu kan.
Kalau begini Mas, jadi berarti selama ini dari beberapa distributor itu, dari beberapa penerbit itu berarti bukunya kan baru semua. Nah, saya ini kadang sering mengamati buku-buku ori tetapi lawasan. Artinya mungkin buku-buku apa ya? Second, tapi masih ori dan masih bagus untuk dibaca. Mas tadi pernah melihat peluang itu atau tidak? Kira-kira artinya tidak hanya mengambil di distributor yang baru dicetak masih hangat-hangatnya, tetapi mengambil di beberapa toko-toko lapak, apa itu? Toko lapak lokal pasar yang ternyata masih worth it, terus kemudian masih diambil sebagai koleksi, terus kemudian akan disebar luaskan. Kalau di toko saya ya, itu memang sirkulasi buku-buku baru. Artinya yang baru diterbitkan oleh penerbit, dan kalau buku yang Anda maksud adalah menjualkan buku second, itu memang kami jarang. Karena walaupun itu punya pasar sendiri ya, betul. Mungkin secara harga lebih murah, terjangkau, dan ya layak untuk masih dibaca. Tapi upaya kami mengambil buku-buku baru adalah bagaimana itu salah satu menawarkan pada publik, para pembaca, untuk oh ini loh ada buku baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau dalam industri perbukuan itu apakah hanya mentok di tangan kedua atau ada tangan-tangan lagi Mas jadi kira-kira ya? Karena kan margin buku saya juga kurang begitu paham. Artinya dari percetakan ini terus kemudian ke penerbit begitu, ke penerbit ini ke misalnya di positioning Mas Teddy sebagai agensi. Nah, next selanjutnya itu apakah masih ada peluang lagi untuk menjualkan buku itu? Bisa jadi. Karena kalau di misalkan saya contohkan di grosir mungkin atau di kebutuhan sehari-hari itu kan rantainya banyak sekali. Nah, tapi kalau buku ini yang diketahui Mas Teddy sampai berapa tangan begitu? Ya, sebenarnya perlu diketahui juga bahwa yang namanya distributor itu biasanya disebut juga reseller. Oh, reseller. Ada yang disebut juga dropshipper. Kalau reseller memang dari produsen menjembatani produsen dengan pembeli atau pelanggan. Beda lagi dropshipper. Hampir mirip, cuma lebih pada teknis pengiriman. Ya. Kalau dropshipper kan walaupun yang order itu dari distributor, tapi untuk pengirimannya langsung dari produsen. Ke penerbit. Berarti langsung penerbit yang mengirimkan gitu ya. Jadi fleksibilitasnya mungkin sangat tinggi, artinya tidak harus membawa bukunya secara langsung begitu, tapi langsung bisa dikirimkan lewat penerbit. Ya mungkin ini di tahun kita mengambil video ini di tahun 2023 akhir. Beberapa tahun belakangan, kurun waktu 1 tahun belakangan habis dihantam pandemi. Nah ini engagement dengan sosial atau perubahan yang terjadi itu saya kadang juga mengamati Mas. Jadi ada beberapa lapak buku yang sudah 20-an tahun lebih, 10 tahun lebih itu tutup secara permanen. Nah dalam hal seperti itu Mas, jadi kira-kira sebagai sesama agensi atau distributor menanggapi ataupun ada kritik dan saran itu gimana ya? Kalau menjadi penjual buku itu sebenarnya nggak harus ngetim, artinya nggak harus kerja tim ya. Bahkan satu orang itu bisa menjadi penjual buku. Nanti di teknisnya dia melayani pelanggan pembaca tadi dan sampai tahap pengiriman bukunya itu bisa diurusi sendiri satu orang. Berarti selama ini Mas Teddy juga sendiri ya? Wah iya, single factor. Nah, Mas Teddy ini single factor ya, nanti barangkali ada teman-teman akhwat yang barangkali kan bisa membantu Mas Teddy dalam kerja-kerja intelektual begitu. Ya kondisi habis dihantam tadi. Iya, berarti saya mengamati beberapa agensi atau toko-toko buku yang sudah punya nama dan besar dan sudah lama itu kelimpungan ketika masa pandemi kemarin. Yang pertama problemnya mungkin sistem ya. Sistemnya mungkin ada error. Kalau error dalam artian mungkin manajemennya kurang apa ya, kurang settle ya dalam memanage penjualan itu. Kedua, di sisi lain penerbit indie tadi itu masih bertahan. Oh iya, walaupun
agak ini Ya agak lambat, lah. tersendat. Tapi untuk proses pengeluaran buku ini tetap jalan gitu. Walaupun mungkin 2 bulan sekali baru mengeluarkan buku, atau bahkan setahun cuma dua buku, tapi tetap apa berputar gitu loh roda penerbitannya. Kalau di wilayah itu Mas Dedi sebagai pengelola dan owner Pustaka Pena ini menggunakan trik lain nggak? Misalkan entah bundling, entah menyisipkan seduhan minuman atau apapun itu agar supaya pembeli ini apa ya cukup terkesan dengan penjualan yang begitu menarik dibanding yang lain, karena identik dan ciri khas itu harus melekat barangkali ya, di setiap agensi atau distributor. Saya yakin teman-teman pasca gerakan itu yang seperti Mas Dedi mungkin juga banyak misalnya, tetapi mereka mempunyai ciri khas tertentu. Nah ini ciri khasnya tertentu ini kalau di wilayahnya Pustaka Pena Bookshop ini kira-kira apa ya kalau boleh di spill? Sebenarnya secara umum ya itu hampir mirip dengan toko-toko buku lainnya, karena kita juga menyesuaikan sistem dari penerbit. Di lain situ juga upaya mengambil trik tadi. Misal tadi ada paket buku, misal 100.000 dapat 3, betul, dapat 2, itu upaya untuk lebih memaksimalkan penjualan. Berarti 3 faktor itu tadi ya Mas Dedi, yang barangkali menjadi koreksi Mas Dedi juga dan beberapa agensi-agensi lain terkait fenomena krisis yang agaknya panjang, 2 tahunan lebih menjangkit kita. Sebenarnya bisa terbukti ketika mana yang tetap survive di jalur penjualan buku. Bahkan setiap orang kan bisa menjadi tadi penjual buku ya, betul, menjamur itu. Saya ikuti beberapa grup di penerbit kan punya reseller itu kan juga yang masih eksis dan terus upaya untuk ya membantu penerbit lah untuk sampai pembaca itu bisa dibuktikan mana yang tetap sustain dan survive tadi. Kalau khususan Mas Dedi ini kan usianya apakah sudah 30 kayaknya belum ya? Baru 20-an tahun lah ya. Nanti kalau under 40 saya juga kayak kalah. Namun ini mulai. Kalau sistem penjualan tadi kan kita mengetahui bahwa Mas Dedi ini sudah mengantongi sekitar belasan penerbit untuk diperjualbelikan dari produk-produknya penerbit itu. Dari 13 penerbit ini kira-kira Mas Dedi apakah mempunyai sistem yang sama atau berbeda? Terutama misalkan kita temukan beberapa mahasiswa gerakan itu atau organisatoris itu pengen menjual belikan buku, tapi dengan modal yang rendah, bahkan hampir-hampir modalnya cuma media sosial misalnya begitu. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kira-kira Mas Dedi bisa menjawab nggak? Ya setiap penerbit itu kan punya sistem dan corak masing-masing. Misal saya contohkan Pojok Cerpen dan Tanda Baca itu fokus menerbitkan karya-karya sastra. Terus kayak misal Insis Press itu lebih cenderung ke sospol, non fiksi ya penelitian, basicnya penelitian gitu. Terus dibukukan itu penerbit-penerbit lainnya itu pasti punya mekanisme dan sistem masing-masing. Tapi ini tadi pertanyaannya, misalnya ada anak mahasiswa semester 5 yang merasa salah jurusan gitu, karena sering berjibaku dengan organisasi dan dialektik begitu. Jadi ruang-ruang wacana yang selama dia bangun selama sekian semester itu eman-eman untuk ditinggalkan dan sering konten misalnya gitu. Apakah ada sih penerbit yang mampu mengatasi masalah itu ketika seorang anak muda gerakan ini pengen menjualkan buku juga misalkan, tapi dengan modal yang sangat-sangat minim, bahkan modalnya hanya media sosial? Sangat bisa. Karena hari ini yang namanya penjual buku itu sangat diuntungkan dengan adanya media sosial. Sehingga bahan promosinya itu juga diekspos ke media yang dibuat tadi. Misal saya contohkan di Pustaka Pena ya, kami sudah dikirimkan bahan promosi oleh penerbit sehingga bisa di re-upload ya, diunggah ulang oleh penjual tersebut. Pada dasarnya ketika mulai bisnis adalah kuncinya berani
mengambil keputusan dan bertindak tadi, Ya kadang dan istiqomah itu mengambil resiko. betul. Ya ada pepatah atau nabi baru berkata yang cukup lugas bahwa istiqomah itu terkadang hampir sama dengan karomah. Istiqomah itu 11-12 dengan karomah. Karena Tuhan tidaklah hambanya melihat kesakitan, sehingga tangan Tuhan di situ ada. Terutama sakit kantong. Kalau sakit kantong itu kan solusinya agak rumit ya, karena tidak ada obatnya. Sekarang nggak pakai kantong, Nggak pakai kantong, pakainya barcode. pakainya barcode. Berarti Pustaka Pena sudah berumur berapa tahun ya Mas? Ya, kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Di sisi lain Pustaka Pena, misalkan Mas Edi ini kira-kira dalam penjualan buku, saya mengibaratkan bahwa sistem industri bisnis itu ada kanvas, misalnya ada entah itu bisnis plan atau apapun itu. Nah, yang biasanya saya ketahui revenue atau income itu didapatkan pertama dari penjualan belian, jadi jual beli putus, kemudian ada jasa misalkan. Nah, kira-kira Mas Teddy pernah nggak mengenal ataupun Mas Teddy sendiri sempat mempunyai ide selain menjualkan buku ini, kira-kira hulu sampai hilir terkait dunia intelektual itu apa yang bisa dimutualkan begitu? Ya, kalau sejauh ini yang saya amati, kemunculan penerbit-penerbit itu bermula dari ada yang penjual buku, ada yang pernah terlibat di penerbitan, misal editor, sebagai editor, itu bisa membuat penerbitannya sendiri. Dengan Walaupun dia tetap sendiri minimalis ya, 2 atau 3 orang sudah berjalan. Ya berarti paling tidak ada soft skill di beberapa editing, entah layouting atau desain gitu. Ya, sebenarnya berjalan ini saya juga terlibat di sebuah penerbitan. Namanya apa Mas? Bisa kita sebutkan? Perisai Pena. Perisai Pena. Selamat datang Perisai Pena. Kita juga menerbitkan buku yang mulai apa mengarah pada dunia sastra, buku puisi, buku cerpen dan sebagainya. Dan Mas Didi di sana tentunya sebagai paling tidak marketing atau di bagian marketing. Di mana itu Mas Didi kalau Perisai Pena itu? Untuk tempatnya, lokasinya di Suwarjo. Suwarjo. Dekat kampus UMS berarti ya? Ya jelas. Oh ya. Berarti Mas Didi selain mempunyai lapak Pustaka Pena Bookshop, berarti dia punya side job ataupun punya tempat lain untuk pakai oase dan sebagai healing mungkin, aktivitas lain yang worth it juga untuk dilakukan sebagai marketing di Perisai Pena. Sebenarnya kan ini satu rumah. Ya pasti nggak bisa dipisahkan. Pasti ada kait kelindahnya. Kita tadi hampir lupa jadi menyebutkan aktivitas Pustaka Pena beredar ini di kota mana. Jadi kalau boleh perkenalan Mas, jadi Pustaka Pena ini di kota Solo ya. Betul. Kalau yang saya maksud sebagai pangsa pasar sendiri, tentunya buku itu kan akan melekat kepada ruang-ruang dialektik dan literasi, entah komunitas, entah organisasi, lembaga dan lain-lain. Kalau cuaca literasi di kota Solo sendiri gimana ini Mas? Jadi saya sebagai memposisikan diri sebagai orang awam, mungkin kadang saya membaca buku itu cukup di dalam ruangan dan belum mengenal beberapa komunitas-komunitas literasi. Nah ini singkatnya menurut Mas Teddy yang diketahui begitu bisa menjelaskan gambaran ruang literasi di area Solo ini seperti apa? Ya, kalau di Solo sendiri ada beberapa komunitas ya. Misalnya ada komunitas menulis, ada komunitas baca bareng, ada Sobomaos itu. Teman-teman Sobomaos yang aktif berhimpun untuk baca bareng itu. Dan beberapa kali menggelar diskusi. Ini sekedar analogi saya pribadi. Jadi untuk membuat sebuah kontestasi kebudayaan di wilayah literasi itu kan tidak bisa digerakkan satu pihak saja. Betul. Tidak bisa digerakkan, misalnya Mas Teddy ini mencurahkan waktu dan materinya untuk membuat forum diskusi saja kan secara sendiri terlalu berat. Nah ini mungkin ke depan entah YouTube ini akan ditonton oleh government atau tidak, paling tidak stakeholder yang terlibat atau cuaca di Solo ini kritik dan sarannya seperti apa ya? Apakah karena saya pikir literasi itu forum yang sangat penting di mana orang itu tidak mudah terjebak di lingkaran arus setan begitu ya, lingkaran arus hegemoni budaya yang tidak tahu finishnya itu di mana. Nah salah satu obatnya itu saya pikir dunia literasi.
banyak membaca, terus kemudian critical thinking dan meditasi itu kita temukan di buku. Nah, ini keterlibatan komunitas ataupun stakeholder berupa government seperti itu. Untuk Mas Teddy menanggapi di Kota Solo ini, apakah ada kritik dan saran gitu untuk melanggengkan sebuah literasi ini biar bisa lebih digaungi anak-anak muda? Ya. Memang kondisi hari ini ya, banyaknya komunitas memang harus bisa berkolaborasi dalam berbagai hal tanpa menunggu pihak tertentu. Misal pemerintah nih yang sudah punya program terkait literasi, tapi untuk eksekusinya kan mungkin belum bisa optimal, sehingga daya upaya teman-teman komunitas ini bisa menjadi ruang-ruang alternatif dan ruang untuk kolaborasi. Ya, kita harus ciptakan kolam dan kantong-kantong Ya. agar apa? Agar tercipta sebuah iklim literasi yang sehat. Tidak hanya di dunia literasi saja, dimanapun tempat, tapi juga menggandeng ya musisi, berarti seniman yang lain, istilahnya multidisipliner. Multidisipliner. Kalau pertanyaannya begini Mas Adi, saya ini kepo ya, karena kan hari ini kita generasi alpha beta itu kan lahir ceprot sudah mengenal gadget online dan soft digital banyak. Kalau bisa kita asumsikan buku ini kan hard, buku fisik. Selain adanya kehadiran online, ini mempermudahkan dalam penjualan agar bisa lebih efektif dan efisien. Mas Teddy ini mengamati tidak ataupun misalnya memikirkan bagaimana ternyata kehadiran online ini juga sedikit banyak ada sisi positif dan negatif misalnya. Artinya penjualan tidak hanya di buku fisik, tapi jangan-jangan ke depan ada buku digital yang mungkin bisa diakses lewat langganan seperti itu. Nah, ini nanti positioningnya agensi atau distributor nanti gimana? Apakah pernah memikirkan suatu kondisi zaman entah berapa tahun yang akan datang itu seperti itu? Kalau dari kacamata ekonomi sendiri Mas Adi, tadi kan kemudian ada buku digital gitu, buku digital yang harus berlangganan, entah saya menjumpai ada penerbit besar ya di Indonesia ini kan dia menghadirkan ya buku digital. Nah, artinya apakah ini akan menjadi tantangan bagi seorang agensi buku fisik ini untuk menjual belikan buku, atau nanti mungkin ada sistem baru, artinya agensi tetap ada dengan asumsi misalnya agensi harus wajib punya website untuk menjualkan buku digital itu, nanti sekian persen dipotong dari web itu misalkan margin. Nah, apakah Mas tadi pernah menggambarkan itu, artinya yang dijual benar-benar buku digital damin tapi berbentuk software agar bisa diakses dimanapun, karena hari ini kan terkadang orang itu tidak mau ribet sehingga cukup bawa gadget dan bisa membuka buku-buku digital yang sudah dia beli. Saya pribadi memang belum membayangkan, tapi itu sudah dilakukan oleh penerbit mayor. Oh ya betul. Dia mengupayakan buku fisik dan buku digital. Betul. Sehingga buku fisik juga diminati oleh segmentasinya sendiri, sedangkan buku digital juga diminati oleh segmentasi tersendiri. Jadi memang dimudahkan untuk misal kita bepergian itu tinggal mengakses dengan gawe kita. Tentunya tetap berprinsip pada apresiasi. Karena karya ini kan juga tadi di awal bahwa keterlibatan di dalam sebuah karya buku itu kan tidak cuma 1-2 orang. Sehingga bentuk apresiasi adalah dia membeli dan membacanya. Dan kepuasan mungkin ya ketika membawa buku entah digital ataupun fisik itu, mungkin ada kepuasan terhadap pembacanya sendiri. Ya itu yang nyaman mana gitu. Tergantung kenyamanan pembaca. Itu sebenarnya nggak perlu dipermasalahkan. Untuk sesi terakhir ini kita membuka kesempatan bagi teman-teman, kiranya Mas Dedi ini, misalnya teman-teman ini yang barangkali menonton video ini mau konsultasi terkait gimana caranya untuk menjadi agensi baru, distributor baru, itu bisa dihubungi di mana Mas? Mengontak langsung Pustaka Pena. Pustaka Pena Bookshop. Nanti bisa dikontak Pustaka Pena Bookshop. Yang jelas perlu diperhatikan ketika memulai bisnis apapun itu, yang harus dipegang ada 3 hal. Yang pertama adalah bisnis harus untung. Kedua, harus memiliki sistem yang tertata. Ketiga, buatlah jejaring yang seluas-luas mungkin. Baik, jadi ini saran yang sangat konkret sehingga teman-teman tidak perlu menyalakan lilin di dalam kamar.
dan keluar di malam hari. Soalnya panas. Panas. Terima kasih Mas Teddy. Ya, Terima kasih teman-teman sama-sama sudah Mas Ferry. meluangkan waktunya untuk menonton podcast kami hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.